Beriman dengan sifat fisiknya malaikat. Malaikat itu secara fisik ada yang bisa melihatnya, yaitu orang-orang yang soleh. Contohnya Nabi Muhammad, Nabi Lut, Maryam, Adam, Nabi Adam. Nabi Iya betul, Nabi Nuh, Idris. Terus Ibrahim, Terus siapa? Yang bisa melihat itu adalah orang-orang yang soleh, termasuk juga Nabi dan Maryam. Ketika para malaikat berkata kepada Maryam, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu, dan memilihmu di antara wanita-wanita seluruh alam." Surat Al-Imran ayat 42. Nah, malaikat itu juga berbicara kepada penduduk surga, kemudian kepada penduduk neraka. Dalam kisah Maryam, Jibril itu bisa menjelma menjadi seorang manusia. Maka Maryam memasang hijab atau tabir yang melindungi diri beliau dan keluarganya. Maka kami pun mengutus padanya roh kami, yaitu Jibril. Nah, roh di sini bukannya roh gimana ya, tapi Jibril maksudnya. Maka Jibril menjelma bentuk manusia yang sempurna. Surat Maryam ayat 17. Kita sering mendengar Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu melalui malaikat Jibril. Pada saat memberikan wahyu itu, malaikat Jibril itu menampakkan diri sebagai siapa? Sebagai manusia. Ada juga malaikat itu menampakkan diri sebagai manusia ketika para sahabat itu sedang berada di dekat Rasulullah. Malaikat berbicara kepada Nabi Ibrahim. Dan malaikat juga tentu saja berbicara kepada Allah. Malaikat itu sifat fisiknya itu bisa nampak. Dan kita juga bisa tahu dari akhlaknya atau perangainya. Yang pertama, malaikat itu diciptakan dari apa mah? Oke, benar. Malaikat Kenapa itu bisa jadi manusia? bukan jadi manusia, tapi dia menjelma, berbentuk sama kayak kita melihat kadang melihat awan. Dia berbentuk, kadang bentuk domba, kadang bentuk itu. Iya. Nah, iya kan ada kan? Dalam hadis riwayat Muslim bahwa diciptakan malaikat itu dari cahaya. Kemudian malaikat itu punya sayap, Dek. Sayap untuk terbang. Iya, sayap untuk terbang. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan yang memiliki sayap-sayap. Ada yang 2, 3, 4. Allah menambah di dalam penciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Quran Surah Fatir ayat 1. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini pernah menceritakan bahwa Nabi itu pernah melihat Jibril dengan 600 sayapnya. Jadi banyak sekali sayapnya. Oh iya, 600 sayap. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Malaikat itu laki-laki atau perempuan sih? Tidak tahu. Nah, malaikat itu Punya jenis. iya, karena dia bukan makhluk hidup kayak manusia, maka dia tidak ada jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Apakah kami menciptakan malaikat itu sebagai wanita? Wanita-wanita? Tidak. Dan mereka menyaksikannya? Tidak. Itu disangkal oleh Allah bahwa malaikat itu bukan wanita, yang seperti yang dikatakan oleh orang-orang kafir. Surat As-Saffat ayat 150. Malaikat itu makan dan minum gak sih? Enggak, betul. Jadi ini ada kisah Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim dengan tamu-tamunya. Ternyata tamu-tamunya siapa? Malaikat. Apakah telah datang kepadamu kabar tentang tamu-tamu Ibrahim ketika masuk rumah mengatakan keselamatan atasmu Ibrahim? Lalu Ibrahim berkata, "Keselamatan atas kalian wahai kaum yang tak dikenal." Maka segeralah Ibrahim. Iya, karena baru sekali itu Ibrahim melihat orang-orang atau tamu-tamu itu. Maka Ibrahim mengatakan kaum yang tidak dikenal. Maka segeralah Ibrahim pergi ke keluarganya dan datang dengan membawa daging anak sapi yang gemuk. Nah, jadi untuk menghormati tamu-tamu, dikatakan bahwa maka segeralah Ibrahim pergi ke keluarganya dan datang dengan membawa daging anak sapi yang gemuk, kemudian menghidangkannya.
kepada mereka tadi, kepada tamu-tamu tadi sambil berkata, "Kenapa kalian tidak memakannya?" Nah, maka timbullah rasa takut di dalam hati beliau. Maka mereka pun berkata, "Janganlah engkau takut." Kemudian mereka pun memberi kabar gembira kepada Ibrahim dengan kedatangan seorang anak yang alim. Surat Az-Zariyat ayat 24 sampai 28. Jadi di sini diceritakan bahwa Nabi Ibrahim itu ketika ada tamu dijamunya. Walaupun dia tidak mengenal orang tersebut, dijamunya dengan jamuan yang baik kayak gitu. Jadi menjamu itu artinya menghidangkan sesuatu, bukan mbak jamu, tapi menghormati tamu dengan hidangan-hidangan yang memang terbaik untuk mereka. Kalau tadi malaikat itu tidak makan dan minum, maka yang selanjutnya malaikat itu berbicara dengan Allah dan para nabi. Dan ketika Rabbmu berkata kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi seorang khalifah." Mereka berkata, "Apakah engkau menjadikan di bumi orang yang akan merusak di dalamnya dan menumpahkan darah? Sedangkan kami bertasbih dengan memujimu, mensucikanmu." Dan Allah berkata, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Al-Baqarah ayat 30. Malaikat pun berbicara kepada Nabi Ibrahim, Nabi Lut, kemudian berbicara kepada Rasulullah, Jibril berbicara kepada Rasulullah, kemudian malaikat itu berbicara kepada orang-orang solih, yaitu Maryam, kemudian pada penduduk surga, termasuk juga penduduk neraka. Malaikat itu menjelma seperti manusia atas izin Allah, bukan kehendaknya sendiri. Jadi malaikat itu melakukan sesuatu itu atas kehendak Allah, bukan kehendak dia sendiri. Kalau kita mau makan itu atas kehendak kita sendiri, ya kan? Nah, itu malaikat enggak. Tapi ada yang yang menyangkal bahwa keberadaan malaikat itu enggak ada. Itu namanya kaum Mu'tazilah, kaum yang menyangkal bahwa malaikat bahwa malaikat itu hanya omong kosong, hayalan saja. Padahal kan sudah banyak buktinya di dalam Al-Quran dan hadis bahwa wahyu itu, Al-Quran itu tidak langsung datang kepada Nabi Muhammad, tapi ada utusan Allah yaitu malaikat. Yang selanjutnya, malaikat itu bisa dilihat. Ini ada hadis Bukhari Muslim, ayam yang berkokok itu bisa melihat malaikat. Apabila kalian mendengar kokok ayam, maka mintalah kepada Allah dari karunia Allah. Jadi ketika ayam berkokok itu kita berdoa yang baik-baik. Iya, kokok malam hari deh ini, misalnya tengah malam tuh. Berarti ayam itu bisa melihat malaikat, karena sesungguhnya ayam tersebut melihat malaikat. Dan bila kalian mendengar ringkikan keledai, maka hendaklah kalian berlindung kepada Allah. Karena keledai itu bisa melihat setan. Jumlah malaikat itu banyak, bukan hanya yang kita tahu ya, 10 ya nama malaikat. Apa nama malaikat? Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Ada 25. Itu Nabi. 25 Nabi. Nah, jadi malaikat itu banyak. Dan yang hanya mengetahui hanya Allah, kita tidak mengetahuinya. Nah ya, yang kita tahu adalah malaikat Jibril, Mikail. Dalam surah Al-Mudathir mengatakan, Al-Mudathir ayat 31 mengatakan, tidak mengetahui tentara Robmu kecuali dia. Maksudnya tentara Rob itu adalah malaikat. Kisah dari Isra Mi'raj. Maka diperlihatkan kepadaku Al-Baitul Ma'mur. Aku bertanya kepada Jibril, dia menjawab, ini adalah Baitul Ma'mur. Nah, Dek, Baitul Ma'mur, Dek ya. Setiap hari Baitul Ma'mur itu tempat beribadahnya para malaikat.
Setiap hari sholat di dalamnya 70.000 malaikat di dalam Baitul Ma'mur itu. Apabila telah keluar malaikat-malaikat tadi yang 70.000 dari Baitul Ma'mur tadi, maka mereka tidak akan kembali ke sana. Jadi digantikan oleh malaikat yang lain. Sudah 70.000, kemudian keluar kan, masuk lagi 70.000. Lalu berapakah jumlah malaikat sejak diciptakan Baitul Makmur sampai sekarang dan sampai hari kiamat nanti? Kita tidak ada yang tahu. Nah, sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat dan aku mendengar apa yang tidak kalian dengar. Langit mengeluarkan suara deritan dan dia berhak mengeluarkan suara karena tidak ada tempat seluas jari. Kecuali di sana ada seorang malaikat yang meletakkan dahinya bersujud untuk Allah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Sifat malaikat secara khusus. Ada malaikat yang khusus ditugaskan oleh Allah. Contohnya malaikat penjaga neraka. Untuk menjaga neraka. Malaikat penjaga neraka itu hatinya keras. Dia tidak untuk orang-orang yang durhaka, untuk orang-orang yang melakukan banyak dosa, maka dia keras. Dia tidak punya kasih sayang, sudahlah aku kasihan dia misalnya kayak gitu, dia dihukum terus. Nggak ada. Malaikat itu penjaga neraka harus keras dan badannya kuat. Nggak ada yang bisa mengalahkan malaikat. Besar apapun. Wah, besar. Lebih besar lagi. Nanti kita lihat nih berapa besarnya. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Yang dijaga, manusia dan batu di dalam neraka tuh dek, bahan bakarnya. Kalau kita tuh kan apinya tuh apa, tungku itu ya, ada itunya ya. Nah kalau itu enggak, batu sama manusia. Yang dijaga oleh para malaikat yang keras hatinya, kuat badannya, yang dia tidak memaksiati Allah dalam perintah Allah yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Surat At-Tahrim ayat 6. Jibril adalah malaikat yang kuat dan indah dipandang. Jadi ketika melihat Jibril itu kadang dinampakkan Jibril itu ganteng kayak gitu, laki-laki yang ganteng ya dan kuat. Muhammad telah diajarkan oleh malaikat Jibril yang sangat kuat, yang memiliki rupa yang indah, maka dia menampakkan diri. Surat An-Najm ayat 5 dan 6 sampai 6 ya. Kemudian ada malaikat yang memikul arash, singgasana Allah. Aku, kata ini ya Nabi ya, aku diizinkan untuk menceritakan seorang malaikat di antara malaikat-malaikat Allah yang memikul arsy. Sesungguhnya, nih dek, saking besarnya dek ya, malaikat itu ya. Sesungguhnya jarak antara telinga nih ya, dengan pundaknya, telinga dengan pundak itu 700 tahun perjalanan. Kalau kita berjalan selama 700 tahun itulah jarak antara telinga malaikat penjaga arsy tuh. Hadis Abu Dawud. Malaikat peniup sangkakala ketika hari kiamat. Sesungguhnya mata malaikat yang meniup sangkakala sejak diserahkan tugasnya selalu siap dan melihat ke arah arsy karena takut bila diperintah sebelum dia berkedip. Kedua matanya seperti bintang yang bercahaya. Jadi diumpamakan malaikat peniup sangkakala itu matanya seperti dua bintang yang bercahaya dan dia harus siap dengan perintah. Hai malaikat peniup sangkakala, tiuplah sangkakala yang pertama dengan tiupan. Nah, yang mematikan seluruh makhluk. Nah, itu perintah Allah. Dia jadi siap ya. Hadis dari Hakim. Kemudian malaikat Mungkar dan Nakir disifati sebagai malaikat yang hitam lagi biru. Wajahnya hitam tapi matanya biru. Jadi serem kan? Orang-orang takut ketika di dalam kubur. Di dalam kubur kan yang nanya adalah malaikat Mungkar dan Nakir. Jadi orang nggak usah ngebayangkan, dengan gambaran seperti ini
Mukanya hitam, badannya hitam, matanya biru. Jadi nampak serem kayak gitu. Sifat-sifat malaikat. Nah, malaikat itu mempunyai sifat yang terpuji. Juga banyak berbuat baik kepada orang lain. Al-Quran ditulis oleh tangan-tangan malaikat yang mulia, akhlaknya lagi banyak berbuat baik. Jadi kebaikan malaikat dan akhlaknya malaikat itu dikatakan dalam Al-Quran surat Abasa ayat 15-16 bahwa malaikat itu menuliskan Al-Quran. Orang yang mahir membaca Al-Quran maka ia akan bersama malaikat yang mulia akhlaknya dan berbuat baik. Jadi kalau kita mahir atau bisa membaca Al-Quran dengan lancar juga hukum-hukumnya, maka kita akan bersama dengan malaikat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, malaikat itu baik ketika dia mendoakan orang-orang yang beriman. Dalam surat Al-Ahzab ayat 43, Allah mengatakan, dialah Allah yang menguji kalian dan demikian malaikatnya mendoakan untuk kalian supaya dia mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Dialah Allah sangat sayang kepada orang yang beriman. Jadi Allah yang menguji tapi malaikat yang mendoakan dan meminta agar orang-orang yang berbuat dosa itu ya diberikan apa? Hidayah supaya tidak melakukan dosa lagi kayak gitu. Saking ya, malaikat itu nggak mau hambanya Allah itu terjerumus masuk neraka atau berbuat dosa. Dan malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat-malaikat yang di sekitar arsy bertasbih dan memuji Rabb mereka, beriman dengan Allah dan memohonkan ampunan untuk orang yang beriman. Jadi alhamdulillah kita yang beriman ini selain nanti dapat sapaan Nabi Muhammad, juga kita juga mendapatkan doa dari malaikat. Mereka berkata, wahai Rabb kami, sungguh rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Maka ampunilah dosa bagi orang yang bertobat dan mengikuti jalanmu. Dan jagalah mereka dari azab neraka. Wahai Rabb kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah engkau janjikan bagi mereka dan orang-orang yang soleh. Nama surga dek. Di antara bapak-bapak mereka, istri-istri mereka dan keturunan mereka. Sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan jagalah mereka dari kejelekan, dan barang siapa yang engkau jaga pada hari itu dari kejelekan, maka sungguh engkau telah merahmatinya. Dan itulah keberuntungan yang besar. Surat Ghafir 7-9. Selain meminta doa keampunan dan kebaikan terhadap orang-orang hambanya Allah, maka malaikat juga bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang bertauhid atau beriman kepada Allah. Dalam surat Al-Anbiya ayat 28, Allah mengetahui amalan mereka, yaitu para malaikat yang sudah berlalu dan yang akan datang. Dan mereka tidak memberikan syafaat kecuali bagi orang yang Allah ridhoi dan mereka takut kepada Allah. Nah, jadi surat Al-Anbiya ayat 28 ini tentang malaikat itu bisa memberikan syafaat, tapi untuk orang-orang yang diridhoi Allah saja, dan orang-orang yang takut pada Allah pun akan diberikan syafaat.